Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel Ganti Sam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Masya Allah, hari Senin kembali lagi ke tugas negara ya cuy. Kaisam doakan yang sekarang ganti spray, semoga ngangkat kasurnya kuat. Tenang Kaisam, kalau soal kasur sih gampang Kaisam. Yang gak kuat ini menerima ini, menghadapi kenyataan hidup. Ya hidup itu harus dijalani guys. Mau kamu mikirin gimana ya tetap aja siang ganti malam gitu, malam jadi siang lagi ya kan. Ngapain kamu pusing-pusing? Kalau kata Allahnya ya udah kamu jalani aja, ya jalani ya kan. Yang namanya pusing yang namanya manusia cuy. Kalau nggak pusing ya bukan namanya manusia ya kan. Manusia itu kan tempatnya diuji, ya wis sabar ya. Teman Kaisam yang lagi di rumah sakit tentunya semoga Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah Mas Dika juga yang lagi sakit, mungkin lagi flu ya karena perubahan musim, tetap diminum obatnya. Teman Kaisam yang lagi bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kaisam lagi liatin kura-kura lagi pada berjemur. Aduh nikmat banget kura-kura hidupmu ya kan. Iya Kaisam, kita tukeran aja apa hidupnya sama kura-kura. Ya jangan, kura-kura itu jalannya pelan cuy ya kan. Dia aja itu kadang kesel cuy ya kan, rebutan makanan karena dia jalannya pelan gitu, jadi kesel sendiri ya kan. Wis nggak enak apa namanya, enaknya kita ya wis jadi manusia itu lebih enak cuy ya, insya Allah, asal kalian itu mau belajar dari kesalahan. Amin. Hari ini Kaisam mau bahas apa? Sebenarnya Kaisam ini mau bahas kasus ini tuh tadi malam, cuma keburu itu apa naik berita yang cece yang itu ya, jadikan pembelajaran ya guys ya, yang nggak usah malu ya kan. Dia yang mencuri ya wis dia aja gitu, yang malu ya kita ya jangan gitu. Walaupun kita pekerja migran Indonesia ya kita harus tunjukkan saya bukan kayak gitu kok bos ya kan. Jadi don't care aja kalau misalkan majikan yang nggak percaya sama kita, biarkan aja ya kan, biarkan aja mereka yang sakit hati ya cuy ya. Takut sendiri sasa ini, aduh nanti saya ngambil duit nggak, orang kitanya aja biasa aja slow ya, ya udah biarin aja majikan aja yang kena penyakit cuy. Kita jangan ya, selama kita hidupnya jujur insya Allah ya aman-aman aja. Oke ya boy. Kaisam tuh ada lucunya ya. Kaisam tuh setiap minum apa gitu saya tuh selalu ngintip Kaisam. Kenapa? Kayaknya Kaisam itu energik sekali ya. Aduh Masya Allah, Kaisam itu apa ya cuy ya, kalau nggak menyemangati diri sendiri itu ya mau siapa gitu yang nyemangatin gitu ya kan. Aduh. Karena Kaisam nggak punya sugar daddy. Sugar daddy lagi Kaisam. Aduh, cie kamu yang baru punya sugar daddy awas jangan lupa ya kan. Jangan lupa apa? Jangan lupa makan yang enak. Yang dimanfaatkan punya sugar daddy ya cuy. Iya, yes. Temen saya Kaisam yang punya sugar daddy, tapi alhamdulillah makanannya selalu ngalir ya, wis berarti berkah ya. Oke, Kaisam akan membahas tentang kasus teman kita yang ditangkap pas jualan di depan BNI, depannya KJRI ya kan. Banyak nih yang protes sama Kaisam bukannya di situ tuh dekatnya KJRI ya. Emang KJRI nggak tahu ada mbak-mbak yang jualan, atau jangan-jangan ibu-ibu KJRI-nya juga pada beli nih. Beli pentol. Oke guys, ini mungkin buat kalian yang sudah mungkin kenal sama mbaknya, Kaisam disclaimer dulu ya. Bukan Kaisam itu membenci kalian yang berjualan, no. Tapi Kaisam itu hanya mengedukasi teman-teman Kaisam tentang pasal 41 cap 115. Tentang apa Kaisam? Tentang jualan cuy. Dendanya ini 50.000 dolar Hongkong dan penjara 2 tahun. Bukan itu yang mengerikannya cuy. Yang mengerikannya adalah kalian di blacklist dan sampai kapanpun kalian tidak akan pernah bisa bekerja lagi di sini. Kata siapa Kaisam? Orang saya aja masih kerja di majikan. Ya selama kamu bekerja di majikan dan majikan itu masih mau membackup kamu, ya aman-aman aja. Tapi ingat catatan, nggak selamanya majikan itu suka dengan kita. Kalau majikan itu memfire atau tidak butuh kita, kita pindah majikan dan itu akan mempersulit visa kita yang baru. Wis, ngeri ya? Iya. Ayo kita bahas kasus yang kemarin. Oke. Ini ya guys ya, Kaisam itu mengucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman Kaisam yang mau berbagi tentang kejadian di luar sana ya kan, menjadikan sumber terakurat ini ya. Ya kan? Karena yang datang ke Kayatisam ini orang-orang yang ada di TKP gitu ya cuy ya. Tiba-tiba tuh apa kejadian tuh ingetnya Kayatisam gitu. Ayo Kaisam kita bergosip yuk. Tapi bergosip pun ya kita sambil edukasi ya cuy, sambil belajar dari kisah teman kita supaya jangan sampai nih ya kan. Ini ada sebenarnya ada tangan Allah ya guys ya untuk menyadarkan kita bersama. Sebenarnya kalau misalkan kita pelajari kasusnya ini ngeri-ngeri sedap sih cuy. Oke. Pada hari Minggu kemarin pukul 1.40-an kayaknya, 1.40 itu ada WhatsApp masuk di handphonenya Kaisam. Kaisam, lihat. Pas Kaisam lihat ternyata di situ ada laki-laki warga Hongkong yang pakai baju biasa aja nih kayak gini cuy. Kaisam coba hitung deh ada berapa di situ orang Hongkongnya. Setelah Kaisam hitung 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 Pak D yang menyamar menggunakan pakaian bebas. Nah,
Posisinya si yang chat kayak Tisam itu ada di sebelah mbaknya yang lagi dikepung sama Pak D. Jadi mbaknya itu lagi nangis di pundak temannya. Karena ya pastilah ketahuan digrebek Pak D ini. Buat teman-teman Kaisam yang baru, apa sih Pak D? Pak D itu kalau di Indonesia Satpol PP ya cuy ya, yang membersihkan tentang apa namanya, yang bertugas di Dinas Departemen Kerapihan dan Kesehatan di Hong Kong ya cuy ya. Kayak Satpol PP lah intinya. Kalau jualan-jualan yang nakal ya ini urusannya sama Pak D ya cuy ya. Bagian keimigrasian ya yang jelas. Nah, itu mbaknya lagi nangis di pundaknya temennya. Ada 5 orang yang berdiri, itu dari saksi yang pertama. Nah, saksi yang kedua ini ada di dalam ATM BNI-nya. Lagi ngambil duit, lagi ngantri posisinya. Nah, setelah nangis, mbak itu pakai kerudung ya mbaknya, jualan di situ. Alat buktinya ya tas, makanan, sama uang yang pastinya. Nah, setelah itu saksi yang kedua chat lagi kayak Sam nih, ya kan, sudah beberapa menitnya nih. Kayak bisa melihat itu mbaknya lagi dibawa, diinterogasi di dalam bangunan ATM BNI-nya. Jadi di pojok itu lagi ditanya-tanya sama Pak D. Aduh, Pak D-nya enak banget ya cuy ya, menginterogasinya di dalam ruangan ber-AC. Harusnya BNI ini minta ini nih, fee nih dari Pak D ya. Jadi diinterogasinya, dibawa masuk, mbaknya ditaruh di pojokan BNI ATM itu diinterogasi di situ. Nah, jadi saksi yang kedua ini karena udah gilirannya ngambil ATM, ngambil duit di mesin ATM, ya kan, akhirnya nggak lihat lagi tuh. Pokoknya dia saksinya itu mbaknya ditaruh di dalam ruangan. Terus akhirnya chat lagi tuh saksi yang kedua, Kaisam saking fokus tadi mbaknya, saya lupa pin ATM-nya berapa, jadi keblokir ATM saya. Aduh. Ini guys, ya kan, jadi lucu, malah pinnya malah keblokir cuy. Malah keblokir katanya cuy. Aduh, tapi ya terima kasih ya sudah bersaksi nih untuk kayak Tisam. Nah, tapi setelah dia itu panik karena pinnya keblokir nih yang saksi kedua, pas nengok mbaknya itu sudah dibawa mobil alias papai. Nah, datang lagi nih saksi ketiga, kayak Tisam, tahu nggak yang kena itu adalah bukan yang biasa setiap hari berjualan di depan BNI. Waduh, emang ada yang setiap hari berjualan? Yang jadi pertanyaan, kalau dia setiap hari berjualan, kerjaannya apa di sini cuy? Berarti kan ini bukan domestic helper ya, iya kan? Sembarangan Kaisam. Tapi katanya sih dengar sih yang jualan setiap hari ini dia beli majikan. Nah, ada lagi nih yang ngomong, enggak kayak Tisam, yang jualan setiap hari itu mbaknya tuh anak overstay. Wah, kok kalian tahu sekali informasinya ya? Kaisam jadi kepo ini. Nah, biasanya yang berjualan di hari Minggu adalah anak part-timean katanya cuy, yang tetap masih punya majikan. Oke, jadi Kaisam kepo, emang mereka jualan apa? Cobaannya Kaisam, ada gorengan, ada pentol, ada nasi lontong, ada apalagi tuh yang kemarin itu. Ya kan, harganya berapa Kaisam? Itu bervariasi Kaisam, ada nasi itu harganya 25, 35, terus ada gorengan itu 20. Waduh, Kaisam itu jadi mikir, laris enggak? Ya laris Kaisam, orang di situ digeruduk orang Indonesia ya kan. Kalau kita ngambil duit kayak saya ngelihat tuh, ih ada empek-empek, enak tuh, beli ya kan. Ini penunjang nih kalian juga nih yang mensupport teman-teman kita jualan ya kan. Kalau nggak laris nggak mungkin dia jualan cuy, ya kan. Nah, cuma barbar jualannya ya kan, saking nyamannya nih dia ini menjejer juga makanannya di situ ya kan. Ayo mbak, nasi empe mbak, ayo mbak gorengan ya kan. Ya kan, salahnya bayarnya nggak pakai TNG ya, masa kayak Sam bayar gorengan aja pakai TNG ya kan, nggak boleh ada transaksi keuangan cuy. Selama kamu ada transaksi keuangan ya itu namanya ya ilegal lah kerjanya ya kan. Akhirnya apa, ketangkap. Oke, ini mbaknya kasihan, sial. Nah, saksi keempat ini mengatakan bahwa kayak Tisam sebenarnya yang jualan di situ tuh sudah ada intel yang menyelidiki di hari Sabtunya cuy. Ini mbaknya yang kemarin ya tahu ada intel, kenapa kamu masih nggak ngasih tahu biasa mbak yang jualan di hari Minggunya? Loh Kaisam, kalau kayak gitu kebongkar. Iya, kalau kayak gitu nggak ada yang ketangkep ya cuy ya. Iya kan? Sebenarnya hari Sabtu itu ada intel, ini kan Pak D katanya yang badannya itu kurus pakai baju bebas. Nah, dia tuh nanya, Cece melega ya kan. Nah, cuma karena kita ini kan bangga ya, ada orang Hong Kong itu yang mau beli sihala ini yang makanan Indonesia ke Cina gitu. Ya dikasih tahu lah harganya. Nah, kita patut mencurigai itu Pak D itu lagi investigasi untuk penggerebekan esok harinya. Kan ngeri ya cuy ya. Bisa saja tuh Pak D-nya itu nyusupin bolpen kamera kecil ya kan, atau rekod suara ya yang menyatakan bahwa kamu memang benar-benar ada penjualan di depan ATM BNI tersebut. Itu hari Sabtunya cuy. Itu udah ada intel. Terus ini yang saksi keempatnya ini ngomong sama mbaknya, mbak kamu nggak sadar ya mbak itu intel loh, langsung kabur itu mbaknya tuh di hari Sabtu tuh berbat katanya.
Di hari Minggu ini yang sialnya nih, nggak tahu nih kita nih anak part-timer atau mana nih yang hari Minggu biasa ini. Iya kan? Akhirnya ke ringkus cuy. Nih, penggerbegannya di hari Minggu, nggak nanggung-nanggung 5-6 Pak D yang diterjunkan. Pakai baju biasa aja cuy. Kalau nggak salah tuh Pak D-nya tuh pakai celana yang beli di di bos ini itu. Terus bawa tas ransel kayak seolah-olah mau baisong ya. Aduh. Oke cuy, jadi akhirnya penggerbegan di penjualan pentol gorengan di BNI yang mungkin setiap hari kalian tahu orang ya. Itu sudah tertangkap ya cuy ya. Tragedinya kemarin di jam 1.40-an itu ditangkap dan dibawa oleh mobil imigrasi. Oke, kita bahas tentang Cap 115 hukum Hong Kong. Ini tentang pelanggaran penjualan dan penyalahgunaan visa domestic helper. Ingat cuy, kita ini nggak boleh berjualan apapun selain kita ini sebagai domestic helper atau asisten rumah tangga aja. Kalau kita melakukan pekerjaan selain visa kerja itu, kita termasuknya melakukan pelanggaran. Dan di mana kalian harus tahu nih, pengajuan visa itu harus dicek rekodnya. Selama ada satu aja pelanggaran yang kamu lakukan, entah itu meludah, entah itu merokok, entah itu berjualan, ya kan, apalagi money laundry, siap-siap aja gagal turun visamu. Siap-siap aja pelanggaran. Nah Kak, kalau misalkan sudah tertangkap seperti itu, apa yang dilakukan? Ya biasanya dia itu dibawa ke kantor polisi, diinterogasi ya cuy ya. Dimana di situ kalau dia punya majikan, majikannya itu pasti akan ditelepon. Nah tergantung majikannya nih, majikannya itu masih mau membutuhkan CC itu atau tidak, atau memalukan ini CC, langsung di fire, di termination, ya udah tamatlah riwayat kita di situ. Tapi kalau misalkan majikannya masih baik, masih butuh, biasanya itu majikan menjadi penjamin si CC ini untuk keluar. Biasanya kasih uang jaminan dulu tuh di situ. Nah, baru CC-nya keluar sampai menunggu masa sidangnya. Sidang ini jualannya tetap harus masuk persidangan, cuy. Ya kan, sampai dia mengaku kepada hakim bahwa iya, saya salah dan melanggar. Wis, ngeri ya, cuy ya. Iya, makanya Kaisam itu mikir, iya ya, jualan kayak gini tuh memang untungnya gede, cuy. Bayangin aja ya, jadi jualan itu banyak nih anak yang nitip-nitip nih yang jualan, ya kan, ini pemilik pentol, ini pemilik gorengan, ini pemilik ini ya. Yang jualan ini adalah jasanya aja yang menjualkan. Bayangkan aja, kalau dia ini bawa 50 hub ya cuy ya, dimana dia ini mengambil untung misalkan 10-15 dolar. 50 hub aja kalau dia untungnya 10 dolaran, ini sudah dapat 500 cuy. Ya kan, siapa yang nggak tergiur? Ya kan, kalian mau, ya silakan dicoba ya kan. Nah, kan yang melakukan pelanggaran kalian sendiri, guys, cuma bisa mengingatkan aja ya kan. Oke, silakan kalau misalkan kamu mau capek-capek ya monggo, tapi tetap aja namanya jualan itu dilarang. Nah, buat generasi 1, 2, 3, Kaisam berharap semoga kita aman-aman aja dengan gaji yang standar ya. Walaupun kita merasa kesulitan untuk membayar bank, yakin aja pertolongan Allah itu nyata. Tinggal ngomong aja lah, kalau kata ya Allah berikan saya jalan untuk membayar. Ya, kalaupun sudah terhimpit banget nih, jangan nekat. Interminute adalah jalan terbaik untuk kalian. Oke guys, semoga kalian bisa mengambil pembelajaran. Kira-kira kalian kenal nggak yang jualan di sini? Ayo guys, tetap kita doakan semoga prosesnya dimudahkan ya cuy ya. Semoga kisahnya bisa menjadikan pembelajaran untuk teman-teman kayak Tisam esok hari ya. Oke, ingat, awas-awas, Intel lagi menyelidiki. Nah biasanya tuh yang di MTR Mefu tuh ya, hati-hati. Ya mungkin lagi target berikutnya ya kan. Ya kita nggak ada yang tahu. Di Mongkok ya kan, di Mongkok sekarang udah sepi tuh karena udah pernah digerebek kan. Oke, hati-hati ya buat kalian. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,